Halo semuanya, kembali lagi sama aku Rosinta di AKL 2. Nah, di video kali ini kita bakal langsung bahas soal ujian tahun lalu, UAS 2021. Nah, jadi supaya videonya nggak terlalu panjang, jadi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mungkin teman-teman bisa berdoa dulu supaya berkah lah, pokoknya bisa cepat meresap gitu. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, lanjut aja. Langsung aja kita ke soalnya ya. Nah, jadi di sini aku kebagian soal nomor 3 sama nomor 4. Cuman kemarin di video feedback tiap minggu itu kan aku udah ada beberapa gitu kan bahas soal ujian tahun lalu. Nah, jadi untuk video yang minggu ini kita langsungin aja ke yang belum-belum gitu. Nah, untuk soal nomor 3 ini kita udah bahas di feedback sebelumnya. Tapi kita baru bikin sampai statement of affairs-nya aja gitu. Jadi yang ini. Nah, jadi kalau mau di apa namanya? Mau di-review lagi bisa nonton lagi videonya terus baru kita lanjut ke soal nomor 2-nya, yaitu terkait membuat jurnal untuk transaksi likuidasi. Nah, jadi karena emang udah pernah dibahas jadi aku skip aja kita langsung ke bagian yang belum. Nah, dari statement tadi itu kan kita tahu bahwa nah, bentar. Nah, ini di bulan apa namanya untuk jurnal bulan Januari ini ada 4 jurnal. Ada 4 jurnal. Yang pertama kita dikasih tahu bahwa mengoffset utang piutang. Nah di sini di soalnya dikasih tahu yang pertama bagian pertama adalah pinjaman dan piutang ke partner di offset dengan saldo modalnya. Ya udah kita kan udah bikin nih minus 28 sama di sini 19. Jadi kita mengurangi apa namanya loan to Joni kayak pinjaman ke Joni yang di sisi debit kemarin itu kreditnya terus debitnya capitalnya Joni senilai 28.000. Nah, terus ada sorry kebalik tadi loan to ya loan from. Ya, aku masih sering ketukar sebenarnya mana loan to mana loan from. Intinya gitulah ya. Jadi, terus advance from Benny pada Benny Capital sebesar 19.000 senilai di sini. Gitu. Nah, terus yang kedua ada penagihan dan penghapusan piutang usaha. Nah, di sini kita lihat bahwa ada penghapusan itu senilai dia itu nilai AR-nya bentar, ini soalnya ya. Nah, ini piutang usaha dapat ditagih sebesar 50.000 dan sisanya dihapuskan. Oke, kita lihat bahwa dia AR-nya itu senilai 56. Jadi, kita langsung tutup AR 56 terus kita dapat cash 50.000 sisanya ke masing-masing partner gitu senilai intinya tuh sama kayak apa namanya kayak udah kita bikin di schedule-nya ini gitu. Nah, terus ketiga itu ada terkait membayar biaya likuidasi sebesar 4 juta. Ya udah mengkredit cash 4 juta dan di debitnya mengurangi capitalnya partner gitu. Nilai proporsionalnya ya. Nah, terus proporsionalnya kan kita udah tahu nih 50 30 20. Jadi aku langsung aja ke jurnal-jurnalnya ya, teman-teman. Nah, terus selanjutnya ada membayar uh, paid priority liability. Ntar, paid priority liability. Oke. Nah, di sini kan kita tahu bahwa kita juga melunasi hutang prioritas. Ya udah hutang prioritasnya apa? Di sini kan kasusnya adalah persekutuan, jadi hutang prioritasnya langsung kayak liability-nya gitu kan ada utang usaha ya udah AP pada cash senilai 42 juta gitu. Nah, selanjutnya distribusi cash ke para partner. Nah, di sini kita lihat di schedule ternyata uangnya sisa 3 yang didistribusikan tuh 32 juta. Ya udah 32 juta tuh ke siapa aja? Ke partner yang saldonya ke partner-partner sesuai sama schedule ini. Jadi aku nggak bahas lagi ke siapa-siapa, pokoknya kita langsung ikutin schedule aja gitu. Jadi Kenny dapat 5.200.000, terus Benny dapat 26.800.000 gitu. Nah, terus selanjutnya kita move ke jurnal bulan Februari. Nah, di sini sama juga, jadi kita baca soalnya itu ternyata di Februari adalah persediaan terjual dengan harga 36 juta. Sedangkan inventory itu nilainya 41 juta, berarti loss-nya itu langsung mengkredit, langsung mendebit capitalnya partner gitu. 50, 30, 20. Oke, 50, 30, 20%.
Nah, terus yang kedua adalah adanya tambahan hutang baru yang ditemukan senilai 6 juta. Ya udah berarti account payable-nya nambah, terus kerugian atas hutang yang baru ditemukan itu mengurangi modalnya si partner gitu. Nah, terus selanjutnya terkait sama biaya likuidasi sebesar 4 juta. Nah, tapi sebelum kita melunasi itu, kita lihat lagi di schedule-nya kan udah selesai nih sebenarnya di sini 4 juta. Ini utang baru. Boleh sih ngejurnal paid liquidation expense dulu atau membayar priority liability-nya. Tapi ini bebas saja. Jadi di sini kebetulan di Sobas itu adalah dia melunasi hutangnya dulu. Jadi AP pada cash senilai 6 juta senilai sama hutang yang tadi ditemukan. Nah, terus membayar biaya likuidasi sebesar 4 juta, dia mengurangi saldo capitalnya partner gitu. Nah, terus terakhir terkait distribusinya partner itu, di sini kita lihat distribusinya adalah sebesar 26 juta. Ya udah langsung dialokasiin ke siapa ya yang dapat gitu. Jadi intinya adalah kan kita bikin ini dulu, ini dulu, ini terus ini gitu kan. Atau ya benar kayak gitu. Habis itu nah, udah kayak gitu baru kita bikin jurnalnya kayak gitu. Baru apa namanya distribusi cashnya aja distribusi cashnya langsung ngikut ke schedule-nya aja gitu. Si Kenny dapat 15.600, si Benny dapat 10.400 gitu. Nah, selanjutnya kita ke jurnal terakhir. Selanjutnya kita ke jurnal terakhir di bulan Maret. Itu kita dikasih tahu bahwa transaksinya adalah peralatan terjual seharga 180 juta. Peralatan itu dia nilainya 202 juta. Ya udah berarti equipment 202, terus cashnya masuk 180, selisihnya masuk ke capital. Nah, terus ada biaya likuidasi 4 juta, ya udah dialokasiin lagi kayak biasa. Terus yang terakhir adalah pendistribusian cash. Di sini kita lihat bahwa eh, yang apa namanya didistribusikan adalah 118 juta yang masing-masing untuk Joni dapat 84, terus Kenny dapat 57.900 dan Benny dapat 38.600 gitu. Nah, ini untuk soal nomor 3 bagian yang kedua. Terus selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Nah, di sini untuk soal nomor 4 kita juga udah bahas di soal feature setiap minggunya, tapi aku baru bikin sampai statement of affairs-nya aja. Jadi sekarang kita move ke soalnya. Bentar, kita move ke soalnya, tapi yang untuk nomor mana nih? Nomor 2 dan 3. Nah, yang pertama kita diminta untuk bikin jurnal di buku trustee dari penyerahan ke trustee sampai dengan realisasi transaksi di atas. Terus buat jurnal penyelesaian atas likuidasi perusahaan tersebut. Oke, ya udah. Nah, pertama untuk jurnalnya itu kita bikin dia pengambil alihan oleh trustee. Jadi kita masukin semua aset-aset, liabilities dan equitiesnya, liabilitiesnya eh, ya kayak jurnal kayak kita mau nutup nggak nutup buku juga sih. Jadi ini cash, AR, inventory itu masukin aja senilai nilai bukunya, terus selisihnya masuk ke estate equity gitu. Oke, ini biasa aja ngambil dari ini nilai buku. Nah, terus di sini kita dikasih tahu bahwa, nah, selama Agustus yang pertama, bentar kelihatan nggak ya? Ini aja lah. Nah, terus kita dikasih tahu bahwa selama Agustus menerima pembayaran piutang sebesar 350.000. Nah, jadi kita tulis dulu cashnya masuk 350.000, terus akun receivable yang di offset itu sebesar berapa? Sebesar 396. Nah, di sini akhirnya 396. Ya udah, terus ternyata kurang kan? Nah, loss atau kekurangannya itu, kekurangan atau kelebihan atau apapun itu, dia selisihnya masuk ke estate equity gitu, sebesar 46. Terus selanjutnya menjual peralatan seharga 335. Peralatan kita dapat cash 335. Peralatan. Oh, sorry ini. Menjual peralatan dapat uang 335 terus equipmentnya senilai 360. Ya udah selisihnya masuk ke estate equity sebesar 25.000. Terus selanjutnya yang ketiga adalah membayar biaya likuidasi sebesar 9.000. Oke, langsung aja estate equity pada cash 9.000. Nah, di sini ada notes payable pada cash. Kenapa?
Karena kita lihat bahwa di sini notes payable itu dijaminkan dengan account receivable. Jadi account receivable-nya ceritanya nih account receivable-nya itu udah berhasil kita tagih senilai 350.000 yang mana itu untuk bayar notes payable-nya gitu. Jadi notes payable pada cash sebesar 270.000 gitu. Nah, hmm. Terus kita ke September. Nah, di September ini dikasih tahu kalau menjual bangunan seharga 187. Pertama tulis cash 187, terus buildingnya kita masukin ternyata dia 324. Selisihnya masuk ke estate equity. Terus selanjutnya kita tahu bahwa building itu di sini kan dikasih tahu bahwa mortgage payable dijamin dengan tanah dan bangunan. Ya udah berarti kalau buildingnya udah kejual, kita jangan lupa juga untuk membayar mortgage. Nah, kita untuk bayar mortgage kita baru dapat uang 187. Ya udah masukin 187 cash. Terus kita masukin bunganya. Bunganya ternyata ada 90.000. Ya udah kita bayar bunga 90.000 terus selisihnya baru bayar mortgage. Oke, karena mortgage ini dijaminkan sama tanah dan bangunan ntar bakal ada si tanahnya. Dah, ini jurnal ini selesai. Terus kita masuk ke selanjutnya itu adalah menjual tanah seharga 420. Oke, cash masuk 420, land nilai bukunya 450, sisanya selisihnya masuk ke estate equity 30.000 debit. Nah, terus kayak yang aku bilang tadi, jadi mortgage itu apa namanya dijaminkan sama building dan land. Jadi ya udah sekarang udah masuk 420 ya udah kita lunasin mortgage-nya gitu. Oke, udah sampai situ. Nah, terus selanjutnya adalah intangible asset dapat dijual seharga 9.000. Ya udah dapat cash 9.000, terus goodwill-nya di kredit 90.000, sisanya masuk ke estate equity 81.000. Terus membayar biaya likuidasi 9 juta, 9.000, ya udah langsung estate equity pada cash 9.000 gitu. Nah, terus selanjutnya untuk Oktober, Oktober di sini kita dikasih tahu bahwa dia tuh menerima pelunasan persediaan yang dijual pada bulan Agustus. Nah, tadi jurnalnya kan masih AR pada inventory. Ya udah sekarang dilunasi sebesar berapa? Tadi kan 175. Ya udah, cash pada AR 175. Terus menjual persediaan tersisa seharga 140.000. Nah, tersisa ya tersebagian. Oh, sisa. Tadi kan ada terjual sebagian, terus sekarang sisanya lagi setengahnya. Nah, karena sebagian itu 50%, jadi sisanya juga 50%, yaitu senilai 198 sama kayak ini, inventory. Terus dia dibilang terjual 140, selisihnya masuk ke estate equity. Nah, terus dia membayar kewajiban prioritas. Nah, di perseroan itu kan ada kan yang apa namanya prioritas, tapi dia tidak dijaminkan. Itu kan ada kayak tax payable, terus wages payable, kayak gitu. Jadi langsung kita masukin wages and taxes payable itu senilai 315 didapat dari ini 180 ditambah 135 dapatlah 315. Oke, wages and taxes payable pada cash 315.000. Terus dibilang membayar biaya likuidasi 6.000 ya udah estate equity pada cash 6.000. Oke. Nah, itu untuk jurnal bulan Oktobernya, terus kita bikin yang terakhir. Nah, jadi kayak tadi kan uang cashnya, jadi kan yang secure udah dibayar, terus yang priority tapi non secure nggak udah dibayar kan sisanya adalah unsecure dan non priority. Nah, tadi ini untuk mortgage itu dia kan sebenarnya kan secure tapi nggak cukup uangnya. Kayak dia dialihkan ke non priority dan unsecure gitu. Senilai berapa? 202. 202 itu didapat dari K39 dia totalnya. Bentar. Nah, dia kan totalnya tuh 720. Tapi yang dibayar baru 97.500 sama 420 berarti sisanya masuk ke non priority dan unsecure senilai 202. Sama account payable dari tadi kan kita nggak ada bayar tuh, tapi dia emang nggak masuk prioritas dan nggak dijaminkan. Ya udah 360 masuk. Totalnya jadi utang yang belum dibayar tuh kan sisa atas dua ini aja dengan nominal 525.500. Ya udah dia dialokasi dicari persentasenya. Oh, mortgage itu 36%, account payable itu 64%. Terus kita bikin buku besar kas. Kita masukin semua jurnal-jurnal yang udah kita jurnal tadi. Itu pertama tadi ada jurnal aset, ada cash 90.000 dan semua-semuanya sampai di sini yang tadi cash 6.000. Nah, dapatlah ternyata
selisihnya itu ada di sisi debit senilai 490 yang ini dibagikan ke non priority dan unsecure secara prorata, sorry. Nah, prorata. Terus kita bikin juga buku besar estate equity. Kita masukin aja nilai-nilainya estate equity, dapatlah ternyata oh dia sisanya di debit 72.500 dengan saldo normalnya di kredit. Udah kita bikin jurnal untuk pelunasannya dulu karena uangnya sisa 490 terus kita membagi itu pro rata ya udah account payable berarti dia karena punya proporsi 64% dikali 490 dapatlah 31.3600 sedangkan mortgage 36% dari 490 didapatlah 176.400. Oke, habis uangnya. Nah, terus ini yang gagal bayar. Nah, gagal bayar itu kan sisanya kan berarti kan dari kalau untuk account payable kan 360 360 dikurang 176 aja. Dia harusnya sama sih senilai 202.500 begitu juga account payable gitu 360. Cuman di sini kalau sobat nggak apa-apa juga sih. Dia pakainya 64% dikali nilai estate equity. Terus mortgage-nya itu senilai 36% dikali 72.500. Dapatlah estate equity-nya sisi kredit itu kalau kita totalin itu adalah 72.500 gitu. Nah, terus ini paling komponen neraca setelah transaksinya, cashnya sisa berapa, terus liability sama equities yang sisa berapa, ya itulah. Dan balance 490.000 gitu. Nah, mungkin itu aja video pembahasan untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa dimengerti. Mohon maaf bila ada kekeliruan atau terlalu cepat videonya. Jadi, semoga teman-teman ujiannya lancar, belajarnya juga lancar. Semoga apa yang teman-teman pelajari bisa bermanfaat dan semoga bisa membantu di UASnya nanti. Semangat, ayo kita bisa lulus bareng-bareng. Oke. Aku akhiri video kali ini. Makasih banyak waktu dan kesempatannya selama ini. Jadi agak panjang ya penutupnya. Tapi intinya aku mau bilang makasih dan semangat. Oke, dadah. Aku stop share ya.